Jadi Rempang itu akan jadi pusat polusi Asia Pasifik lagi. Kacau. Tapi itu disembunyikan kan? Pak Jokowi cuma bilang, di Rempang itu hanya kesalahan komunikasi. Menggusur 17.000 orang itu kesalahan komunikasi. Kata Presiden Jokowi. Saya menyampaikan juga ada fakta. Dari 961 kakak yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser, itu sudah mencapai 322 per hari ini. Jadi tidak benar kalau ada isu mengatakan bahwa itu dipaksa-paksa. Awalnya iya ketua, ada saudara-saudara kita dari aparat yang masuk. Awalnya sebelum saya turun. Tapi begitu saya turun nggak ada lagi. Jadi jangan negara ini jadikan sebagai negara fitnah terus. Silakan kalian berpolitik, nggak apa-apa, tapi jangan jadikan isu-isu begini dalam urusan-urusan politik. Kasihan ini kita dipertentangkan terus dengan rakyat. RW 03, nama saya Juliana. Saya kelahiran saya belum patah, Pak. Nah, jadi saya tempat tinggalnya di Pasir Panjang sejak tahun 2008. Nah, jadi kami sudah siap untuk geser. Nah, kami juga sudah mendaftar, jadi kami ya 100% sudah siap untuk digeser. Ya. Ada tekanan atau intimidasi, Bu? Enggak ada. Kalau untuk kita mendaftar juga dengan keinginan untuk kita sendiri, kita digeser pun kita sendiri, karena saya yang belum terbuka digeserkan. Ada saran untuk warga-warga yang belum mendaftar? Kalau untuk saran yang belum mendaftar, aku pikir untuk kedepannya lah, menurut pandangannya semakin hari ke depan untuk kebaikan, ya silakan. Kalau yang masih itu kan. Karena Bu senang, bahagia atau paksaan itu pribadi saya sendiri. Ada intimidasi atau tekanan nggak, Bu? Nggak ada. Terus untuk warga yang belum pindah, Ibu ada kayak mau ngasih saran? Nggak Bu, gitu. Dari saya aja. Untuk warga yang lain tidak ada memberikan saran atau untuk yang belum pindah? Nggak Bu. Untuk saya jalan aja, senangnya saya terima dan kita saya dulu dari saya. Kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi. Jujurlah kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan. Namun kekeliruan itu juga bukan tanpa alasan, pimpinan. Saudara-saudara kita dari Kementerian Teknis itu ingin melakukan pematokan, pengukuran mana areal yang kita mau turunkan status itu. Ketika terjadi proses tim mau masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi. Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga. Karena dengan informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon ya Pak Rudi ya, dengan pohon waktu itu ya, dengan pohon yang ditumbangkan. Sementara arus jalan itu tidak hanya untuk Kampung Rempang, tapi arus jalan utama. Itu ceritanya, ini cikal bakalnya kira-kira begitu. Kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup, aparat membuka. Pada saat membuka, kemudian saudara-saudara saya di sana, ya biasa kita aktiviskan begitu. Ada sedikit melakukan gerakan-gerakan untuk agar ini tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya missnya di situ, awal mulanya itu. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang keluar yang belum tentu itu benar. Lahirlah itu gas air mata. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan, ini perintah Presiden untuk kita turun langsung ke rakyat. Jadi sudah saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah setelah itu saya datang ketemu dengan rakyat.
Ada juga yang mengatakan, saya kemarin di Rosi, saya ditanya sama Rosi, waktu dialog di TV. Pak Bahlil, ini yang Pak Bahlil temui rakyat, ini kan kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Itu kan disetting oleh Pak Bahlil. Saya mau sampaikan kepada pimpinan dalam forum yang sangat mulia ini, bahwa undangan untuk saudara-saudara saya datang ini, satu kertas pun tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BP Batam. Jadi yang mengundang ini adalah tokoh-tokoh sendiri. Saya itu hanya datang. Dan mana ada sejarah kita itu penakut. Jadi ini kondisi objektifnya. Yang mengundang siapa? Tokoh-tokoh di sana. Jadi saya datang itu untuk apa datang? Mensosialisasikan apa yang menjadi keputusan yang tadi saya jelaskan malam hari kepada rakyat. Setelah itu ketua, supaya kita fair nih, kita lagi minta utusan. Ya, setelah mereka bahkan beberapa item yang saya bilang tepuk tangan mereka, ada videonya ketua. Tepuk tangan. Tapi ada juga yang tidak setuju, itu benar. Ya namanya kita bangun masjid aja kadang-kadang tanah kita masih bermasalah juga ketua. Ya kan? Bangun gereja kadang-kadang juga begitu. Kemudian setelah dari situ sosialisasi, kita bikinlah setengah kamar perwakilan. Datanglah ketua-ketua RT ya, Pak Heli. Hari yang kita makan itu ketua RT ya, yang tanda tangan itu. Ya, tokoh masyarakat RT RW. Slide nomor 9. Jadi setelah itu, perwakilan-perwakilan dari kampung-kampung yang kena dampak, itu kemudian kita duduk makan sambil cerita keluarga. Saya jelaskan kepada mereka, ini bagaimana? Mereka suruh saya buka peta. Jadi petanya kita buka, ketua. Mana master plan-nya, mana kampungnya. Oke, saya bukain. Itu ada tuh. Kemudian, mereka buka peta halaman nomor 10. Nah, itu petanya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau Tanjung Banung itu, Galang itu adalah yang di merah, ketua. Bisa nggak? Galang itu yang merah. Ada PowerPoint, ada apa namanya itu, pointer. Jadi Galang itu yang merah ketua. Jadi memang dia pulau tersendiri. Nah, lokasi untuk kawasan industri itu yang di pinggir pantai 1, 2, 3. Nah akhirnya kita putuskan di Tanjung Banun. Tanjung Banun itu yang kuning bawah itu, nomor 4 itu. Ya. Begitu kita clear ketua, kita teken. Siapa yang teken? Adalah tokoh-tokoh sebagian perwakilan dari kampung-kampung yang kena dampak itu dan tokoh-tokohnya yang ada. Jadi ini bukan asal bicara ketua. Alhamdulillah ketua, sebenarnya itu komunikasi aja kok. Kalau kita bicara baik-baik, insya Allah baik semuanya. Yang penting dengan niat yang baik, jangan ada niat yang aneh-aneh. Dan setelah itu, coba lihat Pak Sarmuji, coba lihat foto saya. Dengan songko masih ada Pak Sarmuji. Coba lihat. Kayak orang khutbah Jumat. PKPC. Tanda tangan Pak. Tanda tangan. Yang tanda tangan itu Pak Suwadi. Pak siapa itu? Mohon maaf, yang tanda tangan ini adalah orang tua saya, RT, RW ya, perwakilan. Yang tanda tangan. Jadi untuk lokasi ini adalah lokasi yang kita exercise dan mencari jalan tengah. Kira-kira begitu. Ketua, oke, lanjut. Begitu selesai, saya mau sampaikan slide nomor 11. Ini. Itu adalah prioritas pergeseran penduduk. Totalnya itu 961 KK. Dan Kampung Tanjung Banun, begitu setelah itu,
Langsung arahan Presiden kepada Menteri PU dan kami untuk menjadikan sebagai kampung percontohan. Jadi di sinilah tempat kita kasih tanah 500 meter persegi itu, sertifikat, rumah, kita bikin sanitasinya yang bagus, kita bikin puskesmasnya yang bagus, pelabuhan ikannya kita buat yang bagus, kita bangun TPI-nya, kemudian kita bangun sekolahnya, masjidnya kita bangun gitu. CSR dari perusahaan beberapa teman-teman saya, karena kita juga mau cari ibadah.